kesehatan, dilunasi segala hutang, disembuhkan dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan apapun kita hajatkan pada tahun ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa sebelum kajian dan sebelum dapat ya, mudah-mudahan Allah buka semua kesulitan yang selama ini sedang menimpa dari kita, dimudahkan dalam pemahaman dan juga dimudahkan dalam pengamalan. Al-Fatihah ini yang paling lebih sahih adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Salam semoga terserah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat yang kita panjatkan akan jadi syafaat di hari kiamat yang akan datang. Para sekalian, sekarang masuk ke Quran surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wal ins. Para bapak sekalian, dalam kajian yang akan kita jalani, saya biasanya menggunakan dua sumber referensi. Yang pertama tiga. Pertama Al-Quran itu sendiri, yang kedua untuk penjabaran dan menggunakan dua tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu karangan dari Imam Abdul Fida Ismail bin Katsir bin Syakir. Dia orang Damsyik ya. Yang kedua yang dipakai tafsir Al-Misbah ya. Tafsir Al-Misbah itu karangan Profesor Dr. Syihab. Kemudian ada beberapa lain juga yang digunakan. Insya Allah mudah-mudahan sedikit memperkaya hazanah pengetahuan kita. Sahabat sekalian, hari ini masuk surah An-Nas. Surat An-Nas ini kalau di dalam susunan Mushaf Utsmani masuk dalam urutan surat yang terakhir. Yang keberapa tuh? 114. Ya. Ayatnya ada 6. Di sini tidak dijelaskan nih suratnya Makkiyah atau Madaniyah ya. Makkiyah atau Madaniyah. Kita sudah pahami kalau Makkiyah itu berarti ayat Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah berarti ayat Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Para bapak sekalian, surat An-Nas ini asbabun nuzulnya ini turunnya bareng dua dengan surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini turunkan bareng berdua. Surat ini diawali sama-sama dengan Qul A'udzu. Maka dua surat ini dikenal juga dengan surat Mu'awwidzatain. Apa? Mu'awwidzatain. Jadi dua surat yang diawali dengan A'udzu. Mu'awwidzatain. Setiap ayat Quran itu biasanya turun kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Al-Quran memang turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, tidak sekaligus 30 juz satu blok itu kan. Berangsur-angsur tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, ada ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh karena suatu sebab. Nah, sebab turun ayat itu disebutnya dengan asbabun nuzul. Kalau sebab dikeluarnya hadis disebutnya asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya ayat Quran disebutnya asbabun nuzul. Hampir setiap ayat Quran yang diterima oleh Rasulullah itu karena ada sebuah kejadian. Ya, karena kejadian maka turunlah ayat disebut dengan asbabun nuzul. Nah, berkaitan dengan surat An-Nas dan Al-Falaq ya. Sementara kita gandengkan dulu dua-duanya. Ini asbabun nuzulnya diriwayatkan bahwa dulu Rasulullah itu pernah sakit keras, ya, pernah sakit keras sampai 2 hari lebih. Itu sakit yang cukup lumayan keras ya, palanya pusing, nggak bisa berpikir, demam tinggi dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah sedang sakit keras ini turunlah 2 malaikat. Turun 2 malaikat, yang satu jaga kaki, yang satu ada di kaki, satu ada di kepala.
Kata malaikat yang di kaki nanya, bro, apa yang dilihat bro? Kata malaikat yang di kepala, wah ini ada sihir. Di mana sihirnya? Sihirnya ada di sumur simpulan. Terus yang dihajar mana? Yang dihajar bagian kepala, kata malaikat. Kemudian jadi di bawah sumur itu ada barang-barang sihir yang ditujukan kepada Rasulullah. Nah singkat cerita, Rasulullah dikasih kabar, besoknya sahabat dikumpulkan. Rasulullah memberikan perintah kepada sahabat Ammar bin Yasir dan yang lain untuk mencari itu sumur, ya, memang ada disebutkan sumur siapa, cari itu sumur, kuras airnya, ambil yang di dalam, bakar. Nah singkat cerita, sahabat cari air di sumur, ketemu di sumur. Sumur ketemu, airnya itu nggak jernih Pak, airnya itu sudah merah kecoklatan, kayak air udah kayak apa campur teh gitu ya, air keruh gitu kan, merah kecoklatan. Dikuras airnya, ternyata di bawah sumur itu ada kotak. Di dalam kotak itu ada kayak, kalau kita tuh kayak tenung lah ya. Itu ada simpul tali. Nah, ketika ada simpul tali, Rasulullah lalu terima wahyu tuh. Simpul tali ada 11 ikatan atau buhul. Bacalah, qul a'udzu birabbil falaq, terbuka 1. Min syarri ma khalaq, terbuka lagi 2. Terus sampai minal jin nati wanas, terbukalah seluruh ikatan itu, buhul apa namanya, simpul ikatan itu buka lalu dibakar. Itulah asbabun nuzulnya kenapa ayat ini turun. Jadi surat Falaq bin Nas itu turun karena Nabi kena sihir. Kok bisa Nabi kena sihir? Ya secara manusiawi Nabi adalah seorang manusia. Itulah, jangankan kita, seorang Nabi aja ada yang nggak disukai, ada yang ingin menjahatkan, siapa ada yang ingin mencelakai. Nah diketahuilah siapakah yang telah melukai Nabi itu sebutnya dukun ya. Siapa di dukunnya gitu kita ya. Siapa yang dukunnya? Diceritakan bahwa dukun ini namanya Labid bin Asom. Labid bin Asom ya. Labid bin Asom ini seorang dukun ya. Dia terima proyek ya, dapat pesanan untuk menjahit Rasulullah dari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sakit hati kepada Rasulullah, lawan depan nggak bisa, cuma bisa lewat belakang. Ya kan, nggak berani lewat depan, berani lewat belakang. Dipanggillah ini dukun, namanya Labid bin Asom. Terjadi negosiasi, oke deal, akhirnya siap dibayar 3 dinar. 3 dinar doang ya. Berarti 3 orang. 3 dinar untuk bisa meneluh Rasulullah. Oke, setelah dia sepakat, si Labid pulang. Lalu dia minta tolong kepada seorang anak kecil ya, untuk mencari, mengambil benda yang ada di Rasulullah. Ini anak tiap hari mendep-mendep Pak, mendep-mendep. Nah ketika Rasulullah sedang lengah, dekat rumahnya itu ada sisir yang bekas dibakar oleh Rasulullah. Di sisir ada rambut Rasulullah. Dia ambil tuh rambut ya sama si anak kecil, diserahkan ke Labid bin Asom. Nggak lama kejadian lah itu. Jadi kalau bicara ngeluh santet Pak, dari dulu udah ada. Ya zaman Rasulullah udah ada. Kalau zaman sekarang kan ada, kita kalau mau merahnya pakai foto ya, mana fotonya ini? Ada nggak gitu? Jadi kalau mau dukun nih, mana fotonya? Mana ininya gitu kan? Mana rambutnya? Kalau mau merah gitu tuh, ada rambutnya nggak, ada fotonya nggak? Jadi digunakanlah alat-alat atau benda yang memang nempel pada tubuh si korban. Itu singkat cerita masalah asbabun nuzul di ayat Quran. Jadi dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas itu, maka kejahatan sihir itu sirna. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kita itu kata Rasulullah kalau mau tidur dianjurkan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Karena kalau gitu tidurnya kita nggak tahu Pak, kita lengah tuh. Seringkali kejadian yang namanya santet, kemudian apalagi itu yang sifatnya seperti itu datangnya pada malam hari, ya, pada malam hari. Ya,
saya suka Pak begini kayak gitu ya. Sudahlah, Allah masih kasih selamat ya. Jangan dia santet, yang segala macam itu pernah kejadian. Tapi kembali lagi ketika kita pasrah kepada Allah, insya Allah Allah ya kan melindungi kita. Kita yakin bahwa la man ya'lamu ma'atata wa la mutiya lima ma'ana wa la bil maqadida wa la yanfa'u gadget min gadget. Itu. Kalau Allah sudah pengen la man ya'lamu ma'atata, enggak ada yang bisa melarang kalau Allah sudah ngasih. Ada orang yang mau waktu dapat rezeki, Pak, Bapak halangi bagaimana pun, Bapak fitnah, Bapak ganjar, Bapak dengan diambil, diblokir segala macam. Kalau Allah sudah mau ngasih, dapat orang ini. Kalau Allah sudah ngasih, wala mutiya lima a'tayta. Kalau Allah sudah mau menarik, nggak ada bisa ngalangin. Bapak jaga-jaga ini, Bapak lindung segala macam. Kalau waktu ini habis harta, apa kebakaran, apa dibuat orang tua sakit mendadak. Bukan gampang buat Allah untuk memberi atau mengambil. Nggak ada bisa ngalangin. Wala yanfa'ul jadjad min kajjad. Nggak ada yang bisa kasih manfaat. Ya, nggak ada yang bisa backingin. Kalau Allah sudah pengen, gitu. Jadi maka kita harus pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah bahas tuh kemarin. Minta tolong kepada Allah ada berapa macam? Ada tiga macam. Ada yang namanya isti'adah, isti'anah, istighosa. Malu Pak, kepala empat gitu kan. Pusing Pak, Pak Angstrom udah nggak nyampe lagi dia puyeng dulu ada. Ya tapi kan dia kita refresh ya. Jadi kalau isti'adah itu kita mohon kepada Allah untuk kejadian yang akan datang. Tapi itu kejadian kalau isti'adah. Kalau istighosa minta tolong kepada Allah untuk kejadian yang sudah terjadi. Misalkan pandemi kemarin, peperangan. Kalau sudah kejadian kan bencana alam yang sedang berlangsung. Dan istighosa tuh doa minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah kepada sesuatu yang sudah terjadi. Ada yang isti'anah. Kalau isti'anah itu sifatnya pribadi, ya. Sifatnya pribadi. Ya kita nggak tahu Bapak mau minta tolong apa sama Allah silakan. Itu isti'anah. Nah di sini kita isti'adah itu pada surat An-Nas. Baik, kita langsung masuk dalam kandungan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya ini bahasnya 2 ayat dan 2 surat Falaq sama An-Nas nih, karena memang dia turunnya apa namanya? Kita bahas dari belakang ya, tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangannya Nabi Muhammad. Mana ada kalimat qul. Kalau Rasulullah itu tidak boleh menambahkan atau mengurangi apa yang sudah Allah turunkan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas. Apa malikin nas artinya? Raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Baik, ada keunikan kalau kita bandingkan surat Al-Falaq ini dengan surat An-Nas. Nanti kita akan bahas lebih jauh arti Al-Falaq bedanya di mana. Kalau pada surat An-Nas ini Allah mengeluarkan 3 sifat untuk manusia mohon satu perlindungan. Tapi kalau pada surat Al-Falaq Allah cukup mengeluarkan 1 sifat untuk 3 perlindungan. Kembali. Belum nyambung ya Pak? Kalau pada An-Nas 3 sifat Tuhan, 3 sifat Allah untuk 1 pertolongan. Kalau pada Al-Falaq 1 sifat Tuhan untuk 3 pertolongan. Yang mana? Yuk kita bahas sekarang. Baik, para bapak sekalian, di sini kita akan bahas ada yang namanya Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ada 3 sifat yang Allah keluarkan dalam ayat ini. Pertama, Allah sebagai Rabb atau rububiyah disebutnya. Allah sebagai Malik atau Al-Mulkiyah. Allah sebagai Ilah atau ilahiyah. Apa sih bedanya? Kita udah bahas ya.
Dulu waktu pada surah Al-Fatihah kita sudah bahas tentang Rabbil Alamin. Ada Rabb di situ. Kemudian ayat juga ada Malik Yaumiddin. Kalau di sini Malikin Nas, dulu adalah Malik Yaumiddin. Ada beda antara Malik dan Malik. Sudah bahas kalau itu ya? Lupa, ingat. Lupa ingat. Bulan Di atas. Nah, Di atas. mana? Atas. lagi. Buat mainan anak. Baik. Kalau cuma terjemahan doang nggak apa-apa. Kita pengennya bahas di dalam masalah pemahaman kata dalam Al-Quran. Di situ ada namanya Rabb, ada Malik, ya gitu ya. Ada Ilah. Rabbin Nas. Rabb itu artinya Allah itu yang memelihara. Pencipta, pemelihara itu namanya Rabb. Allah sebagai Rabb itu Allah yang menciptakan alam raya ini, Allah juga yang merawatnya, Allah juga yang mencukupi apapun kebutuhan yang ada di alam raya. Allah berperan sebagai Rabb, pemelihara. Di sini karena Allah gunakan kata Rabb bukan Qul a'udzu ilahin nas, pakai Rabbin nas. Kenapa? Karena yang memelihara kita siapa? Allah. Kita pengen Allah itu menjaga kita. Kita minta perlindungan kepada Allah dan yang memelihara dan menjaga kita. Ini Rabb. Perhatian dari Rabb. Nah, kalau Malik kita sudah bahas kemarin. Ada Malik, ada Malik yang kemarin. Pada Fatihah. Kalau Malik artinya raja. Kalau Malik pemilik. Kita sudah bahas kemarin. Ada bedanya raja dengan pemilik. Kenapa pada Fatihah disebutnya Malik Yaumiddin, pemilik hari kiamat? Memang Allah yang punya kiamat. Makanya nggak ada yang tahu kiamat kapan terjadi. Tergantung yang punya mau pakainya kapan. Ibarat mobil nih, Bapak punya mobil. Saya nggak pernah tahu Pak ini mau pakai mobilnya kapan, terserah Pak ini. Apa besok, apa lusa, apa kapan. Tapi biasanya pagi dipakai, gitu doang kan? Yang saya tahu adalah biasanya. Sama dengan kiamat pada Malik Yaumiddin Al-Fatihah itu, yang punya hari kiamat ya Allah. Terserah Allah kapan mau diturunkan kiamat itu, mau seperti apa kiamatnya tergantung yang punya. Nah, karena kalau pemilik itu ya beda dengan raja. Bedanya di mana? Kalau ini raja. Kalau raja sudah pasti punya nggak? Hah? Ini gampangnya orang kaya nih, konglomerat punya mobil, punya kendaraan. Raja punya mobil nggak? Raja punya mobil, orang kaya punya mobil, ya kan? Nah, bedanya kalau raja itu, ya, dia mengatur keseluruhan, bukan cuma memiliki, tapi juga mengatur. Kalau pemilik cuma punya doang, kagak bisa ngatur. Contoh yang paling gampang, bapak orang kaya, punya pembantu di rumah. Nah, yang mengerjakan apa-apa yang ada di rumah itu namanya yang ngatur, yang tahu listrik di mana, tahu kan berapa. Bapak nggak tahu tuh listrik berapa sebulan, tahu nggak tahu. Bapak tadi ngasih duit aja. Pemilik, ya. Beda dengan kalau raja ngatur, sama antara raja dengan perdana menteri. Yang ngatur keseluruhan aparatur ini adalah perdana menteri. Yang memiliki keseluruhan aset ini adalah raja. Nah, kalau raja ini berkaitan dengan yang sifatnya ke manusia, ngatur manusia, ngatur sistemnya dan sebagainya. Tapi kalau pemilik dia cuma kepada benda-benda doang, kepada benda-benda. Nah, di sini digunakan kata Malik ini karena apa? Karena yang mengatur
seluruh alam jagat raya, termasuk manusia di dalamnya. Nah, manusia ini sebagai pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, penguasa manusia, maka nanti kita minta tolong kepada sang raja. Kita ketika terzolimi kita tolong kepada siapa? Kepada raja. Kita bisa hidup sejahtera, hidup mewah, hidup tentram, damai karena pemimpin yang bagus, ya. Beda antara agnia sama pemimpin, beda. Nah, di sini kadang digunakan kata ilah. Tuhan di sini maksudnya sesembahan. Jadi ini sebagai pengatur, pencipta, ini sebagai pengelola, di sini sebagai sesembahan. Nah, untuk mengaitkan kemudian dipaham, para ulama tafsir sebagian mengatakan Anas yang di sini ini sama ini beda-beda. Pada Qul a'udzu birabbil nas, pada Nas yang pertama ini maksudnya adalah bayi atau anak kecil. Di sini sudah dewasa, manusia dewasa. Di sini sudah manusia tua. Maksudnya gimana? Kalau anak kecil kan memang masih butuh asuhan. Bapak punya anak nih, udah bisa lepas belum? Yang ngasih susu siapa? Orang tua. Yang ngasih makan? Orang tua. Yang ngasih jajan? Orang tuanya. Jadi manusia di sini digunakan kata roh, maka manusia di sini maksudnya adalah anak kecil. Jadi ketika masih kecil, nah ketika kita masih kecil masih diurus sama orang tua, segala macam apapun orang tua yang urusin. Nah ketika sudah dewasa, dia sudah berpikir, bisa bekerja dan sebagainya, mulai jiwa mudanya main, nakal dikit. Kalau nakal yang bisa neken dia siapa? Penguasa. Raja di sini. Nah kita kalau waktu masih muda kan gitu, Pak, umur 20-an masih badung-badung dikit kan, 17-an masih seneng berantem. Nah ketika dewasa ini berperan. Dewasa dia tua, sudah punya segalanya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, segala macam, sudah pensiun, mau ngapain lagi? Kecenderungan orang manusia semakin tua dia akan semakin mendekati kepada Tuhan. Itu sudah alami. Makanya berapa beda komplek-komplek pensiun sama komplek-komplek yang muda beda. Bapak pas masuk ke komplek-komplek pensiun itu banyak masjid ramai Pak, aki-aki polisinya. Memang sudah masanya. Beda dengan pasar-pasar yang masih baru, yang masih usia 30-an, 40-an, masih senang nongkrong sini. Musalah sepi wajar karena memang masanya masih masa mencari, bikin jomblo tuh, nyari terus kan, ya. Nah, ini ada mengatakan penafsiran pertama, Anas di sini beda-beda. Tapi ada tafsir lain mengatakan tetap yang namanya Anas di sini tetap sama. Karena apa? Karena dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada kalimat yang diulang-ulang, tapi ada alif lam di sini, maka benda itu tetap satu. Jadi manusia mana? Manusia yang ini, ya manusia ini. Baik. Intinya kita harus bisa bedakan ketika Allah menggunakan kata roh, malik dan ilah. Pada ayat ini, pada surat ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan 3 sifat sekaligus dalam surat itu untuk manusia pada satu perlindungan. Kalau pada Al-Falaq ya, satu sifat untuk 3 perlindungan, 3 pertolongan. Pada surat An-Nas itu lebih cenderung minta tolong kita dari kejelekan dalam. Kalau pada Al-Falaq kejelekan dari pihak luar. Yang paling susah Pak ngadepin musuh di dalam atau di luar? Lebih susah ngadepin musuh di dalam daripada di luar. Makanya Allah sambil menggunakan 3 sifat itu. Kenapa? Karena yang minta tolong ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita.